Sejarah panjang ikan betok, si petarung dari rawa. Di balik tenangnya air rawa dan lumpur sawah Nusantara, hidup seekor ikan kecil yang penuh rahasia dan legenda, ikan betok. Atau dalam dunia ilmiah dikenal sebagai Abastestudineus. Ikan ini bukan sekadar penghuni air tenang, tapi simbol dari ketangguhan dan kemampuan bertahan hidup di alam tropis Asia Tenggara. Awal mula kehidupan. Jejak ikan betok sudah ada sejak zaman purba, jauh sebelum manusia mengenal pertanian modern. Spesies ini merupakan bagian dari keluarga Anabantidae, kelompok ikan yang memiliki labirin. Organ khusus yang membuatnya bisa bernapas langsung dari udara. Inilah yang menjadikan betok berbeda. Ketika air mengering, ia bisa keluar dari kolam, berjalan di tanah lembab, dan mencari tempat baru untuk hidup. Kemampuan unik ini membuatnya mendapat julukan ikan pemanjat atau climbing perch dari catatan sejarah alam Asia. Ikan betok pertama kali ditemukan dan diteliti oleh ilmuwan Eropa pada abad ke-18 di kawasan Benggala dan Semenanjung Malaya. Saat itu, peneliti terkejut melihat ikan kecil yang mampu memanjat daratan dan hidup tanpa air selama berjam-jam. Sejak saat itu, ikan betok dikenal luas di dunia ilmiah sebagai ikan tangguh dari timur. Masuk ke Nusantara. Seiring perubahan iklim dan pergerakan air sungai besar di Asia, ikan betok menyebar ke berbagai wilayah tropis, termasuk ke kepulauan Indonesia. Di Nusantara, ia mudah beradaptasi dari rawa Kalimantan, sawah Sumatera, hingga selokan di Jawa dan Sulawesi. Masyarakat lokal mengenalnya dengan berbagai nama betok, betik, pepuyu, atau betutu sawah. Sejak zaman kuno, ikan ini sudah menjadi sumber makanan rakyat. Ia mudah ditangkap menggunakan perangkap bambu atau jaring kecil, bahkan bisa ditemukan di genangan air hujan. Dagingnya gurih, kulitnya tebal, dan rasanya khas, membuatnya sering dijadikan lauk harian masyarakat desa. Simbol ketangguhan. Ikan betok bukan hanya dikenal karena rasanya, tapi juga karena jiwa bertahannya. Ketika musim kemarau tiba, saat kolam mulai kering dan udara panas memanggang tanah, banyak ikan lain mati kekurangan air, tapi betok tetap bertahan. Ia bersembunyi di lumpur, memperlambat pernapasan, dan menunggu hujan turun. Kemampuan ini membuatnya menjadi simbol ketabahan dan kesetiaan pada kehidupan. Bahkan dalam cerita rakyat di beberapa daerah, ikan betok dipercaya sebagai makhluk yang tidak menyerah pada nasib. Ada kisah nelayan tua di Kalimantan yang menyebut, "Kalau kamu ingin belajar sabar, lihatlah ikan betok. Dia diam, tapi tak pernah kalah oleh waktu." Dari alam liar ke budidaya. Memasuki abad ke-20, ikan betok mulai menarik perhatian para petani ikan. Karena tahan hidup dan mudah beradaptasi, ia dijadikan salah satu ikan peliharaan yang cocok untuk kolam campuran. Kini, di banyak daerah Indonesia, betok mulai dibudidayakan. Hasilnya cukup menjanjikan. Dalam waktu singkat, ikan ini bisa tumbuh dan dipanen. Selain itu, ikan betok juga mulai dikenal di luar negeri. Bahkan di beberapa negara Asia dijual sebagai ikan konsumsi bernilai tinggi. Dari rawa ke sawah, dari lumpur ke meja makan, ikan betok telah menempuh perjalanan panjang. Ia bukan hanya ikan biasa, tapi cerminan dari ketangguhan alam dan kebijaksanaan hidup. Kecil tubuhnya, sederhana wujudnya, tapi daya juangnya luar biasa. Di setiap tetes lumpur, ada kehidupan yang berjuang. Itulah ikan betok, pejuang kecil dari air yang tak pernah menyerah. Semoga cerita tentang ikan betok ini menambah pengetahuan kita tentang kekayaan hayati Indonesia. Jangan lupa, cintai dan lestarikan ikan-ikan lokal agar generasi mendatang masih bisa mengenalnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Si Bolang Kisah Milir, tempat kita belajar dan menikmati kisah seru dunia ikan dan petualangan memancing.